Nama saya Tia Teroliani, NPM 130119215, akan menjelaskan tentang apa itu blended learning. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended yang berarti campuran, learning yang berarti pembelajaran. Blended learning sendiri mempunyai arti sebagai metode pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka dengan materi online secara harmonis. Perpaduan antara pembelajaran konvensional, di mana pendidik dan si peserta didik bertemu langsung dengan pembelajaran secara online, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Adapun bentuk lain dari blended learning adalah pertemuan virtual antara pendidik dengan peserta didik, di mana antara pendidik dan peserta didik mungkin berada di tempat yang berbeda, namun bisa saling memberi feedback, bertanya, ataupun menjawab semua jawaban secara real time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan memberitahukan metode blended learning itu apa. Nah, sebelum masuk ke materi, adanya wabah COVID-19 pada saat ini memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai kehidupan manusia dari segi perekonomian, segi sosial, segi kesehatan, dan lain-lain. Bahkan pendidikan pun terkena dampaknya di dunia pendidikan. Aktivitas belajar mengajar pun sebelumnya biasanya menggunakan sistem tatap muka, sekarang kita melaksanakan secara daring atau online. Meski demikian, wabah ini justru dirasa semakin mempercepat penerapan praktik pendidikan era 4.0. Dengan bantuan perkembangan teknologi informasi semakin canggih, pembelajaran daring yang tidak lagi menjadi sebuah hambatan. Seperti ungkap dari Profesor Dr. Gerhard Fortwell, Guru Besar University of Applied Science Art di Jerman, yang menyatakan bahwa wabah corona ini justru menjadi sebuah katalis hebat yang memacu dunia pendidikan, seperti mendorong lebih banyak pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh. Tentunya perubahan gaya belajar ini memunculkan berbagai macam effort dan tantangan baru yang harus dihadapi. Salah satunya pemilihan metode pembelajaran yang pas, yaitu blended learning. Mungkin adalah salah satu metode yang patut dicoba dalam fase awal penerapan pembelajaran daring ini. Blended learning adalah sebuah metode atau pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggabungkan, mencampurkan, mengombinasikan sistem pendidikan konvensional dengan sistem pendidikan berbasis digital. Meskipun sering disamakan dengan sistem pembelajaran online penuh, namun metode blended learning tidak semuanya aktivitas belajar dilakukan secara online. Metode blended learning adalah bentuk penyempurnaan dari sistem e-learning, di mana dengan menggunakan metode ini pembelajaran dilakukan secara dua arah. Selanjutnya, blended learning merupakan penggabungan dua model pembelajaran yang terpisah, pembelajaran tradisional dengan menggunakan yang berbasis teknologi komputer dengan penekanan yang digunakan dalam pengertian di atas, yaitu mengarahkan pada teknologi komputer saat ini, dan teknologi komputer yang dimaksud di sini adalah teknologi internet. Karena blended learning lebih menekankan pada penggabungan metode konvensional atau face to face dengan metode online, maka dari itu kesiapan dan kelancaran jalannya pembelajaran daring. Solusi ini bisa dapat dilakukan dengan portal akademik yang mampu memanjakan dosen dan mendesain sebuah perkuliahan daring, materi, tugas, link, video, ebook, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Firdaus akan melanjutkan presentasi tentang tingkatan blended learning. Macam-macam tingkatan blended learning. Tingkatan blended learning dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tingkatan kegiatan, yang kedua tingkatan program, yang ketiga tingkatan kerja, dan yang terakhir adalah tingkatan lembaga. Mari kita bahas tingkatan kegiatan. Tingkatan kegiatan mempunyai 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan tatap muka. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan daring atau online seperti yang kita rasakan pada masa pandemi ini. Dan tingkatan yang terakhir adalah tingkatan praktek. Tingkatan tatap muka. Tingkatan tatap muka ini memiliki kelebihan
ataupun kekurangan. Kelebihannya adalah siswa dapat berdiskusi langsung dengan siswa yang lain, dan kelebihan yang lain adalah siswa dapat berinteraksi langsung secara efektif antara siswa dengan pendidik, siswa dengan guru. Dan yang kedua, tingkatan online atau daring. Kelebihan tingkatan online ini adalah kita dapat mengakses dimanapun dan kapanpun sesuai yang kita inginkan. Dan tingkatan yang praktek, kelebihannya adalah agar ilmu yang telah kita dapat baik di tatap muka ataupun online itu tidak mudah lupa. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan program. Tingkatan program ini seperti planning ke depan program itu seperti apa. Nah, blended learningnya tingkatan program adalah planning program ke depannya. Yang ketiga, tingkatan kerja. Tingkatan kerja ini hampir sama dengan tingkatan kegiatan. Yang membedakan adalah tingkatan kerja ini didasarkan oleh kesadaran diri, tidak ada paksaan. Sedangkan kalau untuk online seperti ini adalah WFH, work from home, bekerja dari rumah. Dan tingkatan yang terakhir adalah tingkatan lembaga. Tingkatan lembaga ini ada instalasi dan sekolah. Pada tingkatan lembaga ini, bagaimana lembaga itu mengerjakan atau memberikan blended learning kepada siswa-siswa di sekolah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nisa Zuana akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni kelebihan dari blended learning. Yang pertama, berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan kebutuhan dari kepuasan siswa. Yang kedua, fleksibilitas, artinya pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, efektif, artinya proses pembelajaran dapat memberi pemahaman kepada siswa. Yang keempat, akses pelajaran pada satu waktu yang ada dan penyelesaian yang fleksibel. Yang kelima, penurunan waktu kelas secara fisik. Yang keenam, memajukan kemandirian belajar. Yang ketujuh, beberapa cara untuk menyelesaikan tujuan dari pelajaran. Yang kedelapan, meningkatkan kesempatan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan dengan antar siswa. Yang kesembilan, sedikit perubahan waktu dan penempatan. Dan yang terakhir, dalam proses pembelajaran blended learning ini, para introvert lebih berpartisipasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Piera Martila Safira dengan NPM 130119200 akan menjelaskan materi selanjutnya tentang perbedaan blended learning dengan blended e-learning. Nah, di sini ada tiga perbedaan yang sangat mendasar antara blended learning dengan e-learning. Perbedaan tersebut yaitu satu, tempat belajar berlangsung. Nah, teknologi mengambil alih peran yang sebelumnya dimiliki oleh buku yang kemudian dikonvensi dalam bentuk digital melalui materi berupa teks, terus audio dan video. Untuk metode belajar e-learning ini, siswa dapat mengikuti pelajaran dimanapun dan dapat memilih waktu sesuka hati mereka. Sedangkan pada blended learning tidaklah demikian. Jika diibaratkan, blended learning ibarat sebuah cetakan buku yang akan mengumpulkan pelajar dengan metode pembelajaran yang berbeda untuk mendapat gaya pendidikan yang lebih baik. Di sini para pelajar dapat memutuskan untuk mendapatkan manfaat saluran sesuai dengan keinginan mereka. Nah, perbedaan yang kedua yaitu pengalaman dalam mendapatkan pendidikan. Dalam metode pembelajaran berbasis blended learning terdapat rumusan pembelajaran, yaitu sistem pembelajarannya dibagi-bagi seperti kita ambil contoh ya. Dalam pembelajaran satu hari itu terdapat 5 jam
dalam pembelajaran. Nah, 2 jam dilakukan secara interaktif atau secara face to face, secara langsung. 2 jam lagi dilakukan secara online, dan 1 jam lagi dilakukan secara formal atau tradisional. Sedangkan pada metode pembelajaran e-learning hanya dilakukan dengan proses online saja, sehingga pelajar bisa saja jauh dari apa yang diharapkan. Terlebih lagi jika materi tersebut dari pihak luar universitas atau sekolah. Jadi hasilnya teori yang didapat pun tidak lagi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelajar sebelumnya. Terus selanjutnya perbedaan yang ketiga yaitu tentang kegunaan. Dari sisi kegunaan, blended learning itu memiliki kegunaan yang lebih cenderung cocok untuk jangka panjang gitu, seperti untuk berorganisasi, pelatihan, kepemimpinan, dan lain sebagainya yang dapat mencetak mahasiswa untuk lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja setelah lulus. Sedangkan metode pembelajaran e-learning merupakan metode yang memiliki kegunaan jangka pendek untuk memperkuat kemampuan taktis, latihan interaktif, maupun untuk kepentingan metode belajar yang lebih bebas. Muhammad Izhar Ramdhani akan melanjutkan presentasi mengenai cooperative learning. Cooperative learning pertama kali dikenalkan oleh Johnson & Johnson. Proses pembelajaran di mana siswa melakukan semua aktivitas pembelajaran secara berkelompok, baik dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Dalam kelompok, siswa mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling bertukar informasi dan materi pembelajaran. Siswa dapat mendiskusikan konsep dan strategi yang sudah dipelajari, memutuskan bersama cara memecahkan masalah, dan saling memberi motivasi. Cooperative learning mempunyai 2 komponen utama, yaitu komponen tugas kooperatif dan komponen struktur insentif. Tugas kooperatif berkaitan dengan hal yang menyebabkan anggota bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Sedangkan struktur insentif kooperatif merupakan sesuatu yang membangkitkan motivasi individu untuk bekerja sama mencapai tujuan kelompok. Struktur insentif dianggap sebagai keunikan dari pembelajaran kooperatif karena melalui struktur insentif, setiap anggota kelompok bekerja keras untuk belajar, mendorong dan memotivasi anggota lain menguasai materi pelajaran sehingga mencapai tujuan kelompok. Jadi, hal yang menarik dari SPK adalah adanya harapan selain memiliki dampak pembelajaran, yaitu berupa peningkatan prestasi pembelajaran peserta didik. Peserta didik juga mempunyai dampak peserta didik juga mempunyai dampak pengiring seperti relasi sosial, penerimaan terhadap peserta didik yang dianggap lemah, harga diri, norma akademik, penghargaan terhadap waktu, dan suka memberi pertolongan pada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini materi yang terakhir tentang Blended Learning Cooperative Approach atau disingkat jadi BLCA. Dalam blended learning, model pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang dimaksudkan masih dalam arti luas. Sedangkan dalam BLCA ini telah dipersempit, dinamai pembelajaran tatap muka dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Menurut Mustardiyah, pengertian dari blended learning ini pendekatan atau metode pembelajaran yang memadukan antara face-to-face learning, penggunaan media teknologi dalam pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran siswa secara berkelompok. Penerapannya
tampak pada penggunaan media pembelajaran yang diambil dan diakses langsung melalui internet. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.